Pernahkah kamu merasa tubuh bereaksi lebih dulu? Sebelum pikiran sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, jantung tiba-tiba berdegup kencang. Napas memburu, tangan berkeringat, bahkan saat Anda terlihat baik-baik saja. Bagaimana jika masalahnya bukan pada pikiran Anda, melainkan pada luka lama yang masih hidup? Dalam buku The Body Keeps the Score, Bessel van der Kolk mengungkap sebuah kenyataan mengejutkan. Trauma bukan hanya disimpan dalam ingatan. Trauma hidup dalam tubuh. Dan sampai tubuh merasa aman kembali, masa lalu bisa terus mengendalikan hidup kita. Buku ini bukan sekadar tentang psikologi. Ini adalah peta mendalam tentang bagaimana trauma membentuk otak, tubuh, hubungan sosial, dan cara kita menjalani hidup serta bagaimana kita bisa benar-benar pulih. Tubuh menyimpan luka yang tak pernah terucap. Selama ini, banyak orang percaya bahwa trauma hanyalah sesuatu yang tersimpan di pikiran, bahwa seiring waktu, kita hanya perlu melupakannya. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Tubuh memiliki memorinya sendiri. Trauma tidak sekadar hidup dalam ingatan, tetapi tertanam di otot, sistem saraf, pola pernapasan, bahkan cara tubuh merespons dunia. Ini bukan kelemahan. Ini bukan berlebihan. Ini adalah tubuh yang sedang mengingat. Bessel van der Kolk menceritakan bagaimana seorang pasien yang selamat dari kecelakaan mobil parah secara medis telah sembuh total. Luka fisiknya menutup, tulangnya pulih. Namun setiap kali mendengar suara rem berdecit, tubuhnya langsung kembali ke momen sebelum tabrakan. Napas tersengal, otot menegang. Mata panik mencari jalan keluar. Secara logika, ia tahu dirinya aman. Namun, tubuhnya tidak hidup dalam logika. Tubuhnya hidup dalam pengalaman. Ketika trauma terjadi, otak mengaktifkan mode bertahan hidup, lawan, lari, atau membeku. Masalah muncul ketika sistem ini terkunci. Tubuh terus berjaga, seolah ancaman masih ada. Inilah sebabnya banyak penyintas trauma merasa mudah marah, sulit tidur, cepat lelah, cemas, berlebihan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena sistem saraf mereka dipaksa hidup dalam mode perang. Pesan penting buku ini sangat jelas. Penyembuhan trauma tidak cukup hanya melalui pikiran. Tubuh juga harus diajak pulih. Yoga, latihan napas, mindfulness, dan terapi berbasis tubuh bukan sekadar relaksasi. Metode ini membantu sistem saraf belajar kembali bahwa bahaya telah berlalu. Pemulihan sejati dimulai ketika kita berhenti melawan tubuh dan mulai bekerja sama dengannya. Otak yang dibentuk oleh jejak trauma. Trauma bukan hanya pengalaman emosional. Trauma secara harfiah mengubah struktur dan fungsi otak. Ada 3 bagian utama yang paling terpengaruh. 1. Amigdala, sistem alarm. Amigdala bertugas mendeteksi bahaya. Pada penyintas trauma, amigdala menjadi terlalu sensitif. Akibatnya, suara pintu terbanting, bau tertentu, atau situasi biasa bisa terasa seperti ancaman besar. Hipokampus, pengarsip memori. Hipokampus membantu membedakan masa lalu dan masa kini. Trauma dapat melemahkan fungsi ini. Akibatnya, kenangan traumatis terasa seperti sedang terjadi sekarang. Inilah yang menyebabkan kilas balik begitu nyata. Sri, korteks prefrontal, pusat logika, bagian ini membantu menenangkan respons takut. Namun, dalam trauma berat, bagian ini sering kehilangan kendali. Logika tahu kita aman, tetapi tubuh tetap merasa terancam. Bayangkan otak seperti kota. Amigdala, sirena darurat. Hipokampus, arsip kota. Korteks prefrontal, balai pemerintahan. Dalam trauma, sirene berbunyi terus. Arsip kacau. Pemerintah lumpuh. Hasilnya, hidup terasa seperti ancaman permanen. Namun, kabar baiknya, otak bersifat plastis. Dengan terapi yang tepat seperti MDR, yoga, mindfulness, dan latihan pernapasan, otak dapat membangun ulang jalur menuju rasa aman. Trauma meninggalkan jejak, namun jejak itu bukan
Akhir cerita. Mengenal PTSD lewat kisah nyata. PTSD bukan sekadar sulit move on. PTSD adalah luka biologis dan psikologis yang nyata. Bayangkan seorang veteran perang, secara fisik, ia telah pulang. Namun suara knalpot motor bisa membuat tubuhnya spontan tiarap ke tanah. Malam hari dipenuhi mimpi buruk. Tubuhnya hidup di masa kini, namun sistem sarafnya masih terjebak di medan perang. Begitu pula korban kekerasan rumah tangga yang terus memindai ruangan, duduk menghadap pintu, sulit rileks. Mereka bukan paranoid. Mereka sedang bertahan hidup. PTSD membuat otak terus membunyikan alarm, bahkan saat tidak ada ancaman nyata. Karena itu, kalimat seperti, "Sudahlah, lupakan saja," justru menunjukkan ketidaktahuan. Trauma bukan sekadar memori. Trauma adalah pengalaman yang terus aktif dalam tubuh. Penyembuhan membutuhkan lebih dari sekadar melupakan. Ia membutuhkan rasa aman baru. Ingatan yang terjebak di masa lalu. Trauma mengubah cara kita mengingat. Ada dua jenis memori. Memori eksplisit, ingatan sadar yang bisa diceritakan. Memori implisit, ingatan tubuh reaksi otomatis tanpa kata-kata. Pada trauma, memori implisit sering mendominasi. Tubuh bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Seseorang yang pernah diserang mungkin panik hanya karena mendengar langkah kaki di belakangnya. Bukan karena ia berpikir, tetapi karena tubuhnya sudah lebih dulu bereaksi. Masalah utama terjadi ketika hipokampus gagal memberi label. Ini masa lalu. Akibatnya, tubuh terus mengalami ulang trauma. Terapi seperti EMDR membantu menghubungkan kembali memori tubuh dengan pemahaman sadar. Tujuannya bukan menghapus masa lalu, tetapi menempatkannya di tempat yang benar. Mengapa terapi bicara sering tidak cukup? Banyak orang mengira berbicara adalah solusi utama. Namun, trauma seringkali tersimpan bukan dalam bahasa, melainkan dalam sensasi. Seseorang bisa memahami masa lalunya secara intelektual, tetapi tubuhnya tetap panik saat dipicu. Itulah mengapa terapi bicara saja sering tidak cukup. Kata-kata bekerja pada logika. Trauma hidup di sistem saraf. Tanpa melibatkan tubuh, penyembuhan sering hanya menyentuh permukaan. Pendekatan terbaik adalah integratif. Terapi bicara, yoga, MDR, somatic experiencing, mindfulness. Saat pikiran memahami dan tubuh percaya, barulah pemulihan sejati terjadi. Penyembuhan lewat tubuh. Buku ini menekankan, tubuh harus belajar merasa aman kembali. Metode seperti yoga membangun kesadaran tubuh dan kontrol. EMDR mengolah ulang memori traumatis. Somatic experiencing melepaskan energi bertahan hidup yang terjebak. Penyembuhan bukan hanya mengetahui bahwa kita aman, tetapi membuat tubuh mempercayainya. Seni, musik, dan kreativitas sebagai jalan pulih. Ketika kata-kata gagal, seni bisa berbicara. Melukis, musik, menari, atau teater memberi ruang bagi trauma untuk diekspresikan tanpa harus diucapkan. Seni membantu mengeluarkan emosi terpendam, memulihkan identitas, membangun koneksi sosial, mengintegrasikan pengalaman. Dalam banyak kasus, kreativitas menjadi bahasa kedua bagi penyintas trauma. Membangun kembali rasa aman. Rasa aman adalah fondasi penyembuhan. Tanpa itu, tubuh tetap siaga. Membangun rasa aman meliputi lingkungan stabil, hubungan suportif, rutinitas sehat, latihan napas, komunitas aman. Tubuh perlu bukti berulang bahwa dunia tidak lagi sama seperti dulu. Trauma kolektif dan luka sosial. Trauma tidak selalu individual. Perang, bencana,
kekerasan sosial semuanya dapat melukai komunitas. Trauma bahkan bisa diwariskan lintas generasi. Namun pemulihan juga bisa kolektif. Seni komunitas, dukungan sosial, dialog terbuka, rekonsiliasi, penyembuhan pribadi dan sosial saling memperkuat. Kesimpulan, The Body Keeps the Score mengajarkan satu hal penting. Trauma bukan kelemahan. Trauma adalah respons tubuh terhadap luka yang belum selesai. Dan penyembuhan bukan tentang melupakan. Penyembuhan adalah tentang memahami, merasakan, menenangkan, menghubungkan kembali. Tubuh mungkin menyimpan luka, namun tubuh juga bisa belajar pulih. Jadi, pertanyaannya, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk membuat tubuh Anda merasa aman kembali? Karena saat pikiran, tubuh, dan harapan mulai berjalan bersama, masa lalu tidak lagi menjadi penjara. Ia bisa menjadi bagian dari cerita, bukan akhir dari hidup Anda.